بالكبرياء 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 أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Soleh Harno. Pada acara Al-Fair 1437 Hijriah kali ini, saya diamanai sebagai ketua umum dari pelaksanaan kegiatan ini. Dan setiap harinya saya diamanai sebagai mudir tanfidhi dari Ma'had Ali Al-A'immah. Al-Fair yang pertama kali ini sebenarnya sudah menjadi keinginan lama kita sejak bertahun-tahun yang lalu, akan tetapi ya dengan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada tahun kali ini Allah memudahkan untuk dilaksanakan. Adapun persiapan yang kami perlukan, ya intensif persiapannya adalah 1 bulan yang lalu. Sejak 1 bulan yang lalu kita persiapan intensif dengan segala persiapannya, baik itu penggalangan donasi, publikasi, pendataan peserta dan yang lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik apa yang telah kita persiapkan. Al-Fair 1437 Hijriah diisi dengan berbagai rangkaian acara. Yang pertama sudah disampaikan adanya tentang khitan berhadiah. Khitan berhadiah kemudian didahului dengan walimah khitan dulu. Jadi walimah kemudian khitan, dan di sisi yang lain akan diisi dengan acara Jumpa Fan Radio Al-Um 102,5 FM, dan berikutnya adalah dilanjutkan dengan talkshow bersama mudir yayasan yaitu Ustadz Abu Hamzah atau Kiai Haji Agus Hasan Basori LCMAG. Dan nanti di akhir akan diisi berbagai acara hiburan dan bagi hadiah, seperti misalkan penampilan drama dari Mahasantri Al-A'immah, kemudian juga ada pementasan karya atau kreasi dari SMP Islam Al-Um, dan juga kemampuan atau prestasi dari SD Islam Al-Um. Ya, yang paling menarik tentunya bahwasanya pada kesempatan kali ini kita memberikan program khitan berhadiah ya. Kenapa kok menarik? Ya, dari namanya saja khitan berhadiah. Jadi kita sekali lagi tidak menggunakan khitan massal. Karena meskipun mungkin kita pelaksanaannya massal, tapi memang kita lebih perhatian dari segi kualitas pelaksanaan khitan, tim medis yang kita siapkan, dan juga tentunya hadiah-hadiah yang kita sediakan sangat banyak. Dari apa yang semua dapat, kemudian juga ada door prize-nya, dan itu menjadikan kesenangan tersendiri bagi peserta khitan yang mengikuti acara tersebut. Alhamdulillah, untuk khitan yang kita alokasikan 50 peserta sudah terpenuhi kuotanya sejak 3 minggu yang lalu. Kemudian untuk jumlah fans itu yang terdaftar itu sudah 120-an, dan yang tidak terdaftar lebih banyak lagi. Kemudian juga untuk nanti mengikuti acara hiburan, permainan dan anak-anak ini sangat banyak nih, nggak terdata banyak jumlahnya.
Ya, tentu bahwasanya kita memiliki harapan yang besar, harapan yang sama bahwasanya apa yang kita laksanakan, jerih payah yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan sebaik-baik balasan di akhirat kelak. Karena yang menjadi motivasi bagi kita bahwasanya dengan acara Al-Um Fair seperti ini kita ingin menyebarkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk umat manusia. Yang mana Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lainnya. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وابنوا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang melatar belakangi kita menyelenggarakan Al-Um Fair ini adalah kebutuhan internal dan kebutuhan dakwah secara umum. Kebutuhan internal YBM, yayasan yang kita pimpin, dan kebutuhan dakwah Islam secara umum melihat situasi luar dan tantangan. Secara sederhana, kebutuhan kita itu satu, ingin mengumpulkan fans radio Al-Um. Jadi itu kebutuhan internal. Yang kedua, ingin menyentuh masyarakat yang belum tersentuh dengan dakwah yang menggunakan macam-macam media. Ada majalah, ada radio, ada buku, ada keliling, safari dakwah, dan lain sebagainya. Masih ada pintu yang belum kita masuki, yaitu pintu sosial dan budaya. Sosial sudah banyak sebenarnya. Kita alhamdulillah sering melaksanakan bakti sosial. Tetapi dalam bentuk yang diramu dengan konsep kebudayaan itu yang kurang. Nah, sementara yang berkembang di banyak kalangan bahwa yang namanya dakwah sunnah itu adalah dakwah taklim saja, dalam bentuk taklim, ya taklim, halaqah cuma muhadharah. Nah, kita ingin meramu, ingin mengenalkan dakwah sunnah melalui pintu lain, pintu sosialnya, pintu budayanya, kemudian terpenuhinya yang namanya jumpa fans radio Al-Um. Selain itu kita juga membutuhkan adanya media untuk kreativitas anak-anak kita, santri kita yang sangat banyak ini. Masih ditambah lagi dengan kondisi eksternal, adanya salah paham masyarakat tentang makna budaya dan kebudayaan atau kerancuannya hubungan budaya dengan agama. Sampai ada image misalkan dakwah sunnah itu adalah dakwah anti budaya. Lalu sebagian orang mengklaim kamilah yang Islam budaya misalkan. Jadi ini rancu sekali yang mengaku Islam budaya seperti apa, kemudian istilahnya kampanye yang buruk tentang dakwah sunnah katanya anti budaya. Dari situ kita berpikir bagaimana meluruskan masalah ini, bagaimana menyentuh masyarakat yang mereka tertarik terhadap acara-acara bazar, ya, acara-acara bazar, kemudian pertunjukan-pertunjukan begitu. Selain itu, khitan masal sudah lama kita canangkan, tapi belum juga
khitan sudah lama dicanangkan belum terjadi, fans radio lama dicanangkan belum terjadi, ditambah dengan pemikiran ingin memasukkan, mengenalkan kepada masyarakat dakwah Islam yang sunnah ini, yang hanif ini melalui pintu budaya. Di samping kebutuhan yang keempat adalah meluruskan salah paham tentang kebudayaan. Dan alhamdulillah tadi sudah kita terangkan, dan ini mungkin menjawab pertanyaan antum yang kedua, kenapa tema yang diangkat menuju masyarakat yang berbudaya. Kalau masyarakat yang bertauhid sangat normatif dan sudah sering disampaikan sampai mungkin ada image ya. Kalau sudah Islam bertauhid itu artinya ekstrim seperti itu, atau fundamentalis atau radikal seterusnya. Sementara mengangkat masyarakat yang berbudaya itu belum pernah. Padahal itu sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini untuk meluruskan isu-isu yang tidak benar mengenai budaya, mengenai kebudayaan, mengenai Islam anti budaya, ya, mengenai ada Islam budaya tertentu gitu. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi hadirnya acara ini, dan sekaligus kita mengangkat moto Al-Umm Fair ini dengan menuju masyarakat yang berbudaya, artinya masyarakat yang memiliki pemikiran maju, memiliki pemahaman maju, pemikiran maju, pandangan maju, masyarakat yang tidak primitif. Maju adalah Islam, rahmatil alamin, agama universal, bukan primitif, animisme, dinamisme seperti yang tadi kita terangkan. Jadi itu latar belakangnya dan sasaran yang ingin kita bidik melalui tema yang kita angkat. Pesan kita pertama terhadap dakwah para aktivis dakwah sunnah. Yang kedua nanti pesan terhadap masyarakat umum. Pesan terhadap teman-teman, para ustadz, para aktivis dakwah yang mengajarkan kepada sunnah, yang mengajarkan untuk kembali kepada Allah, Rasul, dan para sahabat radhiyallahu anhum atau kepada salafus saleh, bahwa masyarakat kita ini rata-rata tidak tahu berbagai macam kesalahan, ketimpangan, atau bahkan dalam bentuk yang paling berat itu kesesatan. Itu karena faktor tidak tahu itu sangat dominan. Maka kita wajib berpikir cara apakah yang bisa sampai kepada mereka, lalu bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, jadi ini penting, bagaimana cara sampai kepada mereka. Nah, yang kurang kita adalah masalah budaya. Mari kita memasuki pintu ini supaya orang lain tidak menjadikannya sebagai pintu untuk menghalangi masyarakat dari dakwah sunnah atau untuk mengacaukan pemahaman masyarakat. Padahal kita dengan nyaman bisa memasukkan unsur-unsur sunnah, nilai-nilai tauhid melalui yang namanya kebudayaan. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada masyarakat, marilah kita terus untuk belajar. Islam itu agama yang mudah, agama yang realistis, agama yang satu-satunya agama, satu-satunya konsep yang terbukti membawa rahmatan lil alamin, diakui oleh orang mukmin maupun orang-orang di luar Islam, di luar iman. Karena itu tidak perlu takut belajar Islam, justru kita semakin mendalam belajar Islam, kita akan semakin baik, semakin taat pada Allah, dan semakin banyak memberikan kasih sayang dan manfaat kepada masyarakat. Baik, alhamdulillah setelah kita berpengalaman sekali melaksanakan Al-Umm Fair, maka melihat antusias dan keberhasilan yang barusan kita rasakan dan banyak komentar dari masyarakat, insya Allah biidznillah tahun depan untuk yang kedua kita akan lebih meriah, lebih besar, lebih variatif, lebih makmur, lebih lama biidznillah. Misalnya kalau tadi adalah ukurannya khitan 50 anak, insya Allah tahun depan bisa khitan 100 anak. Khitan berhadiah, bukan khitan masal istilah kita, khitan berhadiah, bukan khitan masal. Kalau khitan masal murahan, ini khitan berhadiah. Kemudian itu 100 anak, kemudian masalah hari bisa 2 hari, 3 hari, dan seterusnya.
masalah macam-macam permainan, kita akan siapkan yang sangat variatif lagi, termasuk masalah koordinasi antar unit, insya Allah semakin kita perbaiki. Karena tadi di sini ada acara ganda, di sini acara, di sana acara, luar sama-sama meriahnya, ya. Mungkin sebagian tidak bisa meliput yang di sana. Itulah harapan kita sangat besar, kesuksesan di depan mata untuk bisa menyentuh masyarakat, hajat kebutuhan-kebutuhan mereka, mengkhitankan anaknya, kemudian mendapatkan komunitas baru sebagai pusat budaya dan peradaban, serta bagian daripada pusat pasar. Karena ini Masya Allah potensi yang banyak. Ya, setan-setan tadi sangat senang kalau kita buka lebih dengan fasilitas lebih luas juga. Masya Allah, saya yakin harapan kita menjadi salah satu pusat ya, kebudayaan dan peradaban akan terwujud biidznillah. بالكبرياء